Sama-sama kita buka dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Dipersilahkan kepada Agnes untuk dibacakan ayat tersebut. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Yesaya yang mana memberikan sebuah pengharapan di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Bagaimana di sana dikatakan bahwa Allah yang Maha Tinggi yang bersemayam di tempat yang tinggi dan yang kudus namanya ada bersama-sama dengan orang yang remuk dan yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam agama suku, dalam asal mula agama, ada perbedaan yang dibagi bagi mereka pada masa yang lampau, di mana mereka membedakan dunia yang di atas dan dunia yang di bawah. Dunia yang di atas yang mereka percaya sebagai yang maha kuasa yang tinggal di sana, itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, ya. Dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin dapat didekati dengan mereka yang ada di dunia yang fana, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dari ayat ini kita menerima sebuah penjelasan yang luar biasa, dan ini tidak bisa kita lepaskan, ya, dari apa yang dikatakan oleh Yohanes pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan ada bersama-sama dengan kita. Artinya bahwa di dalam perjanjian baru Allah tidak lagi ada di tempat yang maha tinggi yang tidak mungkin bisa disentuh, dijamah oleh manusia, tetapi oleh karena Yesus, ya, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kebetulan jika Yesus harus dilahirkan dalam situasi dan kondisi bangsa Israel yang dalam keadaan yang betul-betul, kalau saya katakan, keadaan yang parah, keadaan yang rusak, ya. Karena di dalam sejarahnya, setelah kitab Nabi Maleaki itu mulai musuh-musuh bangsa Israel berdatangan. Salah satunya adalah pengaruh daripada Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung yang menguasai dunia, sehingga dunia perjanjian baru, dunia di mana Yesus berada, itu adalah dunia Yunani, ya. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yunani, kepercayaan orang Yunani itu sangat bertentangan dengan iman percaya bangsa Israel yang percaya kepada Yahweh. Konon salah seorang raja Romawi itu pernah menaruh babi di dalam bait Allah, dan itu menjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa. Jadi kondisi bangsa Israel sungguh-sungguh menjadi bangsa yang dijajah, bangsa yang rendah, bangsa yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan di sana Yesuslah dilahirkan dan Yesus berada. Mengapa dalam situasi yang kondisi yang seperti itu Yesus harus hadir? Karena ada yang menuliskan Yesus itu adalah sang fajar, ya. Yesus itu bagaikan matahari terbit
yang memberikan pengharapan bagi setiap mereka yang datang kepadanya. Dan terbukti keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka memberitakan berita Injil atau Evangelion, kabar sukacita yang besar sekali di dalam Kristus dan melalui Kristus. Bagaimana mereka yang dalam kedukaan dihiburkan, berapa kali ditulis Yesus membangkitkan orang yang mati, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang hina dimuliakan, segala sesuatu yang tidak baik diubahkan menjadi baik ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Ada satu hal yang menarik di dalam ajaran daripada Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sepenggal dari doa Bapa kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kerajaan Allah itu harus hadir? Kehendak Tuhan itu harus terjadi di bumi seperti di surga. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan, kalau bicara tentang surga itu selalu berbicara tentang yang baik-baik. Artinya bahwa Tuhan mau lewat kehadirannya kebaikan itu terjadi atas kehidupan umat manusia. Ya. Kebaikan berkat Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan manusia melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Yesaya 57 ayat yang ke-15 tadi, orang yang remuk hatinya untuk menghidupkan semangat orang yang remuk, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Kalau kita berbicara mengenai orang yang remuk, itu jelas keadaannya kondisi yang hancur. Ya. Pemazmur Daud menuliskan bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut, ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Saya terkesan dengan istilah berjalan di dalam bayang-bayang maut. Saudara, bayang-bayang dengan kita itu lebih besar bayang-bayang. Kalau saudara siang hari dan saudara berdiri atau dekat dengan lampu, saudara akan melihat bayang-bayang saudara itu lebih gede, ya. Kadang di dalam posisi tertentu, mungkin dalam ruangan kena sinar lampu, wih, bayang-bayang kita itu luar biasa. Mungkin bisa sampai 4-5 kali lipat, ya. Bayang-bayang itu ada di depan kita. Tapi ingat baik-baik bahwa bayang-bayang itu tidak pernah bisa menghancurkan di dalam hidup kita. Dan bayang-bayang itu sesuatu hal yang tidak kekal, sesuatu hal yang tidak selamanya ada. Karena di waktu-waktu tertentu ketika cahaya itu berubah, maka bayang-bayang itu menjadi hilang. Sekalipun itu dikatakan sebagai bayang-bayang maut, tetapi mautnya itu tidak akan pernah bisa menjatuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali orang yang remuk hatinya. Kalau boleh saya katakan, orang yang remuk hatinya adalah orang yang ada di dalam posisi bayang-bayang maut. Ya. Artinya apa? Dia menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, situasi dan kondisi yang sukar, situasi dan kondisi kalau boleh dibilang oleh orang lain, kamu mustahil bisa bangkit lagi, kamu mustahil bisa pulih kembali, kamu mustahil bisa memiliki masa depan yang cemerlang. Ingat baik-baik, kebenaran harus di atas kenyataan. Ya, kebenaran harus di atas kenyataan. Tadi ketika saya besok anak saya Ica, karena dia sudah 2 minggu di rumah sakit dan beberapa waktu yang lalu operasi, dan pasca operasi ternyata ada beberapa organ tubuhnya yang juga bermasalah, bermunculan, ya.
kalau tidak salah dari keterangan tadi, karena ada pengaruh dari ginjalnya, ya, karena ginjalnya tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Saya ingat ketika waktu itu saya diberitahu, saya berdoa dan doa itu saya kirim, dan rupanya oleh orang tuanya doa itu di-share, ya, di keluarga dan juga di mereka keluarga Manado, ada di kelompok Kawanua itu di-share untuk sama-sama berdoa buat Ica. Dan puji Tuhan, ya, saya boleh melihat perkembangan yang luar biasa, dan saya percaya besok sudah masuk ruangan dan mungkin 2-3 hari lagi sudah meninggalkan rumah sakit primer. Kadang kita dihadapkan seperti itu kenyataannya, ya, kenyataannya hancur, kenyataannya buruk, kenyataannya tidak bisa ditolong, tetapi kebenarannya Yesus di atas segala-galanya. Kebenarannya Yesus terlalu sanggup sebagai seorang penjunan. Yang rusak itu akan dibetulkan, yang rusak itu akan dibenahi untuk kembali menjadi baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus menjadi keyakinan dalam hidup kita. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kalau boleh saya katakan, itu dia punya kanker, itu sudah merajalela di seluruh tubuhnya, ya. Kalau boleh saya lihat, perempuan sakit pendarahan 12 tahun ini kanker rahim, ya. Dan itu bisa jadi dia seluruh tubuhnya sudah tersebar penyakit kanker. Penyakit yang waktu itu tidak mungkin disembuhkan lagi. Dia punya duitnya sudah habis, dia punya kekayaan sudah dijual, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Tubuhnya sudah hancur, karena tubuhnya hancur, hidupnya pun juga hancur. Tetapi perempuan ini, dia menerima karis, menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan izinkan perempuan ini dari orang yang lewat di depannya, yang bercerita tentang Yesus, dan berita tentang Yesus itu memberikan pengharapan dalam perempuan ini. Dan ketika dia mendengar Yesus yang memberikan pengharapan, imannya mulai timbul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika iman perempuan ini mulai timbul, dia tidak diam, dia terus berusaha menumbuhkan iman itu, ya, dan dia berusaha supaya imannya itu bertumbuh di lewat usahanya untuk mendekat kepada Yesus dan mendengar lebih banyak tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi iman kita. Ketika kita masih di dunia, kita harus sadar bahwa tidak semuanya itu tanda kutip rohani yang kita dengar, ya. Tapi ketika kita dengar yang sifatnya tidak membangun iman, biarlah itu sesuatu hal yang kita berikan porsi yang kecil, porsi yang sedikit, porsi yang tidak mempengaruhi tujuan hidup kita, tetapi yang memberikan pengharapan, yang menghidupkan semangat, yaitu firman Tuhan, kita berikan porsi yang besar, ya. Jadi sangat disayangkan jika ada jemaat satu minggu dia tidak pernah saat teduh, hari Minggu dia tidak beribadah, mungkin absennya tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali, jelas dia dalam posisi di mana imannya tidak bertumbuh untuk menjadi kuat. Perempuan yang sakit pendarahan ini, dia sudah tidak mempunyai daya dan kuasa apa-apa. Dan ketika dia bisa mendekat kepada Yesus, kita lihat biasanya Yesus menumpangkan tangan ke atas orang yang sakit, tetapi perempuan ini berkata, asal kujamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Sebuah keberanian untuk mempercayai Yesus oleh karena iman yang sudah tumbuh di dalam kehidupannya. Saudara tidak akan berani percaya kepada Yesus kalau saudara tidak mempunyai iman yang bertumbuh. Saudara berani melangkah untuk percaya kepada Yesus karena iman saudara yang dalam hati saudara itu bertumbuh dan berani mempercayai Yesus, ya. Jadi kalau saudara mau apa yang hari ini ada di depan saudara yang rusak, yang mustahil, yang tidak mungkin diperbaiki, yang tidak mungkin dipulihkan, yang tidak mempunyai pengharapan, ingat baik-baik
Berikan hatimu untuk Yesus, berikan telingamu untuk firman-Nya, dan terus. Maka ketika iman saudara bertumbuh dan saudara berani untuk beriman kepada Yesus, nyatakan apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang dikatakan oleh Yesaya 57:15 tadi adalah memiliki satu kerendahan hati. Ya, bahasa Yunaninya itu humilis, kerendahan hati. Humilis itu mempunyai arti dekat dengan bumi. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, dalam pasal yang kedua, manusia itu dicipta dari debu tanah, dan pasal yang ketiga, dari debu tanah pula mereka akan kembali. Ketika kita menyadari bahwa kita dari debu tanah, artinya tidak ada yang perlu kita sombongkan, artinya tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Yang ada adalah semua karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena pertolongan Tuhan, semua oleh karena berkat Tuhan. Itu yang patut kita katakan setiap waktu, setiap saat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi segala kejahatan, dan orang yang takut akan Tuhan. Ayat berikutnya dia diberkati dengan luar biasa. Itu biasa. Akibat dari Ayub dekat sama Tuhan, dia diberkati. Tetapi ketika iblis bilang, Tuhan tahu Ayub itu adalah hamba Tuhan yang setia, orang percaya yang beriman dan setia kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada iblis, benar katamu. Lalu iblis bilang, coba Tuhan, berikan aku kesempatan, berikan aku waktu untuk boleh menguji Ayub. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Silahkan. Dan benar, dalam waktu kurang lebih, kalau boleh saya katakan 1 minggu, harta bendanya yang ada di sawah, harta bendanya ternak dan semuanya habis, dan yang terakhir anak-anaknya mati. Ditambah pula Ayub terkena penyakit puru. Istrinya datang, Mas, masakan Mas Ayub masih mau percaya kepada Tuhan? Kutuki Tuhanmu itu. Ya, dia sudah memberi yang buruk kepadamu, dia sudah memberi yang tidak baik kepadamu. Ayub katakan, hai diam perempuan sialan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dalam hal ini Ayub tidak berbuat salah, Ayub tidak berbuat jahat. Mengapa bisa? Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada sebuah pengucapan syukur. Pengucapan syukur mengakui bahwa semuanya ini adalah berkat Tuhan, semuanya ini adalah oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dan itu adalah sikap orang yang rendah hati. Jika saudara belum bisa mengucap syukur, artinya saudara belum rendah hati. Kalau saudara belum rendah hati, artinya kerajaan Allah, jadilah kehendakmu di bumi dan surga, itu belum hadir dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, akan hadir ketika kita memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini jangan lihat ya apa yang menjadi masalah dan persoalan kita itu sesuatu yang luar biasa. Bagi orang percaya tidak ada masalah dan persoalan itu yang hebat. Tidak ada masalah persoalan yang luar biasa. Yang hebat hanyalah Tuhan Yesus, yang luar biasa itu hanyalah Tuhan Yesus. Letakkan kenyataanmu di bawah kebenaran bahwa Yesus lebih besar dari semuanya. Dan katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya Tuhan mampu mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Tuhan mampu mengubah yang buruk itu menjadi baik. Tuhan mau mengubah sakit penyakit itu menjadi sembuh. Tuhan mau mengubah kekurangan itu menjadi keberkatan. Tuhan mengubah pertengkaran itu menjadi damai sejahtera.
dan nyatakan itu setiap hari dalam kehidupan saudara. Perlahan tapi pasti saudara akan melihat Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Teruslah masuk di dalam hadiratnya Tuhan dan teruslah nikmati berkat pertolongan dan kasih-Nya itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.